Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Uti. Saya dari kelas A5, Prodi PGSD semester 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam aliran pendidikan sejak zaman klasik, aliran pokok di Indonesia, sistem dan perkembangan pendidikan nasional, dan pendidikan dan pembangunan nasional. Yang pertama yaitu aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir tersebut, sehingga timbul pemikiran yang baru, demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran itu yang harus dipahami karena itu setiap calon tenaga pendidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Yang pertama yaitu macam-macam aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. Empirisme adalah aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman atau empiris, nyata melalui alat indranya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luar maupun melalui proses pengelolaan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Jadi segala kecakapan serta pengetahuan terbentuk dan ditentukan oleh pengalaman. Pengalaman diperoleh dari dunia luar melalui indera, sehingga dapat dikatakan lingkunganlah yang membentuk perkembangan anak. Yang kedua yaitu aliran nativisme. Aliran nativisme berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri seorang anak ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak ia lahir. Jadi, perkembangan individu tersebut semata-mata dibentuk oleh garis keturunan atau genetik. Yang ketiga yaitu aliran naturalisme. Aliran naturalisme ini mempunyai kesamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disamakan padahal mempunyai perbedaan tersendiri. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, tingkah laku atau watak, dan lain-lain. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami. Maka pendidikan yang terakhir ini sangatlah berpengaruh baik terhadap perkembangan anak. Yang keempat yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi atau konvergen merupakan gabungan antara aliran empirisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Yang berikutnya yaitu aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, Taman Siswa. Latar belakang Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga pendidikan ini pada awalnya bersama National Otherwise Institute Taman Siswa yang kemudian menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa. Pendiri Taman Siswa yaitu Ki Hajar Dewantara. Nama asalnya R.M. Suwardi Suwarningrat, dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal dunia pada tanggal 26 April 1969. Perjuangan Ki Hajar Dewantara di jalur pendidikan dimulai dengan mengajar di sekolah Adi Dharma milik kakaknya, R.M. Suryapratnoto 1921.
Setahun kemudian pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara mendirikan National Ordowies Institut Taman Siswa yang kemudian menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa. Tujuan pendidikan ialah kesempurnaan hidup lahir batin sebagai satu-satunya untuk mencapai hidup, selamat dan bahagia manusia, baik sebagai satu-satunya orang atau individual maupun sebagai anggota masyarakat atau sosial. Yang kedua yaitu Institut Nasional Javai atau INS Kanyutman. Latar belakang Indonesia Nederland The School atau INS didirikan oleh Muhammad Javai pada tanggal 1895 sampai 1969. Pada tanggal 31 Oktober 1992 di Kanyutman, Sumatera Barat pada tahun 950 berkepanjangan diubah. Yang kedua yaitu Institut Nasional Javai atau INS Kanyutman. Latar belakang Indonesia Nederland School atau INS didirikan oleh Muhammad Javai pada tanggal 1895 sampai dengan 1969. Pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kanyutman, Sumatera Barat pada tahun 1950 kepanjangan INS diubah menjadi Indonesia National School dan selanjutnya menjadi Institut Nasional Javai. Tujuan pendidikan INS Kanyutman sebagaimana dikemukakan oleh Umar Titra Harja dan Lasulo adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Yang kedua, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. Yang keempat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Yang kelima, mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Ketiga yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh seorang yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta, yang mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi yang menghembuskan jiwa pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Nama Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad, yaitu nama Rasulullah SAW, dan diberi tambahan ya nisbah dan tamarbutha yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah hasil Muktamar ke-41 di Surakarta, bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi munkar yang berakidah Islam dan bersumber pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat yaitu Ma'arif. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nadatul Ulama atau PPLP Ma'arif NU merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan organisasi Nadatul Ulama atau NU. Didirikannya lembaga ini di NU bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan NU. Bagi NU, pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Gagasan dan gerakan pendidikan ini telah dimulai sejak perintisan pendiri NU di Indonesia, dimulai dari gerakan ekonomi kerakyatan melalui Nadatul Tuzar 1918, disusun oleh Tazwir Afkar, gerakan keilmuan dan kebudayaan, hingga Nadatul Wadhan yang merupakan gerakan politik di bidang pendidikan. Maka ditemukan 3 pilar penting bagi Nadatul Ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, yaitu 1. Wawasan ekonomi kerakyatan, 2. Wawasan keilmuan sosial dan budaya, dan yang ketiga wawasan kebangsaan. Untuk merealisasikan pilar-pilar tersebut ke dalam kehidupan bangsa Indonesia, NU secara aktif melibatkan diri dalam gerakan-gerakan sosial keagamaan untuk memberdayakan umat. Di sini dirasakan pentingnya membuat litin organisasi yang efektif dan mampu merepresentasikan cita-cita UNU dan
lahirnya lembaga-lembaga dan lajnah seperti lembaga dakwah, lembaga pendidikan ma'arif, lembaga sosial mabarot, lembaga pengembangan pertanian, dan lainnya yang berfungsi menjalankan program-program NU di semua ini dan sendi kehidupan masyarakat. Berikut yaitu sistem dan perkembangan pendidikan nasional. Lembaga pendidikan. Yang pertama, pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, yaitu dalam hal pendidikan, intelektual, spiritual, serta keahlian atau keterampilan, sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk lembaga pendidikan. Yang pertama, lembaga pendidikan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama, karena dalam keluarga inilah anak-anak mendapatkan bimbingan dan paling banyak memperoleh pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa keluarga merupakan bagian dari lingkungan pendidikan informal atau non-formal. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan sekolah. Yang dimaksud dengan pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syaraf dan yang jelas. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal sekaligus membentuk kepribadian anak didik yang tujuannya untuk mencapai 3 faktor, yaitu aspek kognitif, efektif, psikomotorik. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan di masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai suatu bentuk tata kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Pendidikan di lingkungan masyarakat adalah pendidikan non-formal yang dibedakan dari pendidikan di keluarga dan di sekolah. Bertujuan sebagai penambah atau pelengkap pendidikan formal dan informal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Keterkaitan ketiga pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat masing-masing memiliki fungsi tersendiri dengan satu tujuan, yaitu menolong pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang menjadikan manusia yang seutuhnya berjati diri, memiliki integrasi dan martabat. Agar fungsi pendidikan dapat tercapai dengan baik, harus terjadi kerjasama yang harmonis antar keluarga, sekolah, dan masyarakat, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga yaitu fungsi lembaga pendidikan. Yang pertama untuk memenuhi keperluan-keperluan di dalam proses pendidikan. Yang kedua supaya individu menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang ketiga sebagai suatu upaya sistematis untuk mengajarkan apa yang tidak bisa dipelajari secara mudah dalam lingkungan keluarga. Yang berikutnya yaitu landasan hukum pendidikan. Landasan hukum pendidikan dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini kegiatan pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku. Cukup banyak kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan lain, seperti aturan cara mengajar, cara membuat persiapan. Landasan hukum pendidikan yang berlaku di Indonesia dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertingkat antara lain yaitu 1. Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang keempat, pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Yang ketiga, pendidikan menurut Undang-Undang 1945.
Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya 2 pasal, yaitu Pasal 31 dan Pasal 32, yang satu menceritakan tentang pendidikan dan yang satu menceritakan tentang kebudayaan. Yang pertama, Pasal 31 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat ini berkaitan dengan wajib belajar 9 tahun di SD dan SMP yang sedang dilaksanakan. Ayat ketiga berbunyi, pemerintah menguasakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Alat ini mengharuskan pemerintah mengadakan satu sistem pendidikan nasional untuk memberi kesempatan kepada warga negara mendapatkan pendidikan. Kalau karena suatu hal seseorang atau kelompok masyarakat tidak bisa mendapatkan kesempatan belajar, maka mereka bisa menuntut hak itu kepada pemerintah. Yang kedua, Pasal 32 ayat 1 berbunyi, memajukan kebudayaan Indonesia serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya. Ayat 2 berbunyi, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Mengapa pada pasal ini juga berhubungan dengan pendidikan? Sebab pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Seperti kita ketahui bahwa kebudayaan adalah hasil dari budidaya manusia. Kebudayaan akan berkembang bila budidaya manusia ditingkatkan. Sementara itu, sebagian besar budaya bisa dikembangkan kemampuannya melalui pendidikan. Jika bila di pendidikan maju, maka kebudayaan pun akan maju pula. Kebudayaan dan pendidikan adalah dua unsur yang saling mendukung satu sama lain. Sudah dikatakan di atas, bila pendidikan maju maka kebudayaan juga akan maju. Begitu juga sebaliknya, karena kebudayaan yang banyak aspeknya akan mendukung program dan pelaksanaan pendidikan. Dengan demikian, upaya memajukan kebudayaan berarti juga sebagai upaya memajukan pendidikan. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan nasional. Pengertian sistem pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama, dasar pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia mempunyai landasan ideal adalah Pancasila. Landasan konstitusional ialah Undang-Undang 1945 dan landasan operasional ialah ketetapan MPR tentang GBHN. Yang pertama landasan ideal, yang kedua landasan konstitusional, dan yang ketiga landasan operasional. Berikutnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lainnya yang dipersyaratkan suatu pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada bab 1, ketentuan umum dibahas tentang pengertian-pengertian yang terkait pendidikan seperti pengertian guru, pengertian dosen, guru besar, profesional, dan sebagainya. Pada bab 2 dibahas tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan guru dan dosen. Pada bab 3 pembahasan terkait prinsip profesionalitas, bahwasannya profesi guru dan
dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bakat minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab. Yang ketiga, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang keempat, memiliki jaminan perlindungan hukum. Yang kelima, memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Masalah guru dan dosen dibahas pada bab 4 dan 5 dengan cakupan hampir sama meliputi kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi, hak dan kewajiban, wajib kerja dan ikatan dinas, pengangkatan, penempatan dan pemberhentian, pembinaan dan pengembangan, penghargaan, perlindungan, cuti dan organisasi profesional, dan kode etik. Adapun kompetensi yang harus dimiliki mencangkup yang pertama, pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan serta peserta didik untuk mengevaluasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu kepribadian, kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, profesional, kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Yang keempat yaitu sosial, kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa hak guru dan dosen antara lain yang pertama yaitu memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarjana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh rasa aman dan jasmani keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang ketujuh, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang kedelapan, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan memperoleh pelatihan dan mengembangkan profesi dalam bidangnya. Mengenai kewajiban guru dan dosen, dijelaskan perbedaan kewajiban antara lain. Yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga yaitu bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Dan yang kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun kewajiban dosen adalah yang pertama, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat yaitu bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang kelima, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika, dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Berikutnya, tujuan ditetapkannya Undang-Undang Guru dan Dosen tidak lain adalah untuk mengatur tentang kepentingan-kepentingan pendidikan terkait mekanisme sistem pendidikan dan terkait juga dengan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Lebih jauh lagi, undang-undang tersebut juga untuk memperjelas hak serta kewajiban para pendidik terkait dengan tugasnya sebagai pendidik profesional. Keluarnya Undang-Undang Guru dan Dosen menegaskan bahwa profesi guru dan dosen sangat dihargai dan keberadaannya dijamin. Artinya, guru dan dosen telah dilindungi oleh satu payung hukum yang tidak gampang untuk diubah. Undang-undang ini menjamin kewenangan pengembangan diri, kesejahteraan, rekrutmen, dan perpindahan guru dan dosen. Meskipun demikian, ada suatu kekhawatiran mendalam yaitu menyangkut implementasinya. Banyak faktor yang akan mempengaruhi implementasi undang-undang ini seperti organisasi pelaksanaan, kemampuan aparat pelaksanaan, tingkat kepatuhan, anggaran, republik, dan lingkungan. Berikut yaitu pendidikan dan pembangunan nasional. Yang pertama, hakikat pembangunan. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan hal-hal sebagai berikut. Ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dan seluruh kegiatan pembangunan. Yang kedua yaitu peran pendidikan dalam pembangunan nasional. Pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, secara hakiki pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisah dalam upaya pembangunan nasional. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, di dalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.